Tapi intinya yang saya ingin kasih garis bawahi, bid'ah itu adalah masalah terkait dengan urusan agama. Jadi jangan kebalik loh ya. Ya, anak mabais nggak boleh salah ini. Kalau urusan agama, tanya dalilnya. Paham ya? Kalau ada contohnya, ikutin. Ini masalah agama ya. Masalah azan, boleh enggak? Ya, pernah ke Lebanon atau di Lebanon itu kalau sudah azan, 50% dari masjid di Lebanon itu Syiah, subhanallah. Kalau azan itu habis asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan bukan hayya ala sholat, ya, tapi hayya ala khairil amal. Itu apa ya? Tapi berubah, masya Allah. Itu sumbernya dari mana? Ya itu panjang kalau diceritain. Ya. Dan banyak perkara-perkara bid'ah yang membuat orang itu akhirnya beramal dengan keyakinan tersebut. Ya, mohon maaf, sekarang yang baru ramai sekali adalah ya, seperti tawasul misalkan. Kalau kita ada orang mati, apalagi sudah dikubur lama, harusnya ya dengan akal yang sehat, ya bil akli sahih, ya, with the bahasa Inggrisnya, the namanya, saya kok lupa ya. Lu pernah bisa bahasa Inggris, sekarang udah lupa. Apa Mas Samil? Healthy mind. With our healthy mind, kita dengan akal sehat kita, ada orang mati. Harusnya kita yang doain mereka, atau mereka yang doain kita. Paham ini? Kalau kita mikir dengan akal sehat, insya Allah ketemu. Dan orang barat pun kalau ditawari, Mas, Mister, tolong kamu minta. Ini orang, mohon maaf, orang bahkan orang ateis, orang kafir. Kalau ditanyain, Mister, tolong si mayit itu suruh doain kita. Apa yang mereka jawab? Mungkin pakai bahasa Jakarta, lo gila ya? Orang udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa apa, udah jadi tanah. Lo suruh doain, gila lu ya. Begitu nggak? Secara akal. Tetapi karena dibumbui. Nah, ini dia. Dibumbui dengan syubhat. Ente jangan kira orang mati itu orang mati itu nggak bisa dengar. Ente mau kemana pun juga dia ikutin. Tahu adanya pocong, tahu adanya ini, tahu adanya ini, sundel bolong, kuntilanak ini. Antum percaya nggak? Jojo percaya gitu. Orang udah masuk alam barzah, tidak mungkin balik lagi ke dunia. Paham ya ini ya? Insya Allah udah paham semua. Lah terus ini pocong, sundel bolong, gaji cerita apa itu jin. Ya, jin. Jadi disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, jin itu adalah anak keturunan iblis. Nah, enek sing nakal, enek sing apik. Sing apik ya kaya wong Islam, ya poso, ya salat seperti kita. Maka Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khitabnya itu adalah kepada jin dan kepada manusia. Nah, kita itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri adalah apa? Anak keturunan Nabi Adam. Enek sing elek ya enek sing apik, enek sing kafir ya enek sing muslim dan seterusnya. Nah, ini ada orang, mohon maaf, ya, datang ke kuburan minta doa. Wa hadza katsirun jiddan. Ya, intasyarat fi kulli makan. Ya, Masya Allah. Ini tersebar di seluruh penjuru dunia sekarang. Ya, dan ini dikatakan trennya naik. Trennya naik, subhanallah. Jadi ada teman-teman peneliti masalah-masalah seperti itu. Ya, trennya ini naik ternyata. Nah, ini syubhat. Akar sumber kerusakan hati pertama itu adalah syubhat. Maka kita harus bersihkan diri kita dari syubhat. Lalu yang kedua adalah syahwat. Syahwat. Apa ini? Syahwat itu yang tertuang ya di surat Ali Imran. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal dan seterusnya. Ya, artinya apa? Urusan-urusan duniawi ini. Ya, tadi saya kelupaan itu. Kalau urusan dunia itu tanahnya adalah larangannya. Karena apa? Hukum asal dalam masalah agama itu dilarang kecuali yang ada perintahnya, ada dalilnya. Kalau hukum asal dari urusan dunia itu hukum asalnya apa? Boleh kecuali yang
larang. Mau makan apapun boleh, kecuali makan daging babi, daging anjing, darah yang sudah mati dan seterusnya ya. Jadi untuk larangan itu mudah. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kalau dalam masalah agama tanya larangannya, ayo, bar nanti. Ya enggak? Itu orang bebas berekspresi nanti. Itu diterapkan dalam kehidupan bangsa dan negara aja rusak itu negara Indonesia. Setiap orang boleh melanggar aturan, terus habis melanggar aturan tanya mana larangannya. Barno. Orang yang lampu merah nerjang tangkap polisi. Mana larangannya nerjang lampu merah? Nggak ada sebenarnya. Man kamu gini gini gini. Nah, maka dari itu kita harus cerdas ya dalam masalah urusan-urusan syubhat. Lalu yang kedua ini masalah syahwat yang kami sampaikan di awal tadi. Di zaman sekarang luar biasa kemaksiatan benar-benar terbuka. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maka di antara misi seorang pendidik yang baik dan benar itu adalah memiliki dua hal. Yang pertama memiliki ilmu, yang kedua memiliki kesolehan. Kalau ahwat ya berarti kesolehan. Ilmu saja tanpa kesolehan rusak orang itu. Ya, banyak orang berilmu tapi nggak soleh. Banyak orang hafid Quran, walakinnahum lam yusallu. Mereka nggak sholat. Ya terukuna sholat, amdan, ninggalin sholat sengaja dengan mudahnya. Ya, banyak orang mungkin pinter ahli nahu, tapi nggak kerudungan. Pernah ketemu antum? Kalau saya orang Tuban, orang Jawa Timur. Jadi saya sering menemui seperti itu. Nah, maka dua ini harus kita gabungkan. Kita harus dapat ilmu dan nyari kesolehan dan kesolehan. Tidak boleh kita tinggal salah satunya. Ini perkara kedua. Kemudian perkara ketiga. Terakhir ini yang ingin kami sampaikan adalah masalah fasilitas. Ya, masalah sarpras. Perlu antum ketahui ya, bahwa JIC ini secara resmi didirikan 2016. Ya, dan kita masih struggling. Artinya dalam proses perjuangan yang melibatkan banyak asatidah, ustadzatnya dan seluruh termasuk juga antum juga. Ya, ini kita perlu tahun yang besar dalam masalah ini. Kalau orang zaman sekarang, ya, kalau bahasa para ulama itu di antara mereka sesungguhnya tidak mempermasalahkan fasilitas untuk belajar. Antum nanti kalau ke Masjid Nabawi, datang aja itu di majelisnya Masyayikh yang ada di masjid. Bagaimana caranya? Ya udah lesehan begini. Mi'at, ratusan orang datang di situ. Nanti yang Ahmad juga sama. Mereka bawa kitab, syekhnya jelas, ya, muridnya berusaha keras, berhasil. Paham itu? Tetapi banyak, ya, pernah dengar ada anak UGM kabur, ada anak UI drop out, oh, sering juga ya dengar. Anak IPB drop out, oh, anak ITB drop out, bahkan anak STAN. Kalau zaman dulu STAN itu apa namanya? Ikatan Dinas. Teman-teman saya yang ya sekolahan tahun 90-an, terus kemudian awal 2000, sekarang mungkin rumahnya sudah 5, mobilnya sudah 3, yang satu udah. Ya, itu ternyata di antara mereka yang dididik seperti itu ya ternyata ada yang kabur. Kenapa? Artinya kalaulah semua itu kita timbang ya, dengan kesiapan ya, fasilitasnya. Memang di 8 standar pendidikan nasional Indonesia itu diantaranya satu butir menyebutkan tentang standar Sarpras. Ya. Yang ingin kami sampaikan bukannya ngeles. Tapi memang, ayo, di sini saya ingin mengajak antum semua untuk struggling. Ya. Artinya apa? Kalau kita belajar kemudian ya, ketemu dengan sedikit permasalahan ya, yang sesungguhnya tidak penting kemudian kita jadikan perkara yang tidak bisa membuat kita tidur nyenyak, ya mungkin dimanapun kita akan kesusahan. Ya. Saya ingin mengetuk hati antum, wah, yang putra dan putri. Bisa jadi sebentar lagi tahap kehidupan antum, ya saya bukan ngomong bisa jadi, insya Allah
Ntar lagi tahap kehidupan antum itu adalah berkeluarga. Ya pernah. Mungkin udah ada yang berkeluarga. Ya. Duh, kuliah boleh nikah emang tak? Boleh. Tapi nyantai aja lagi. Gak perlu dipikirin serius-serius. Udah pokoknya lulus dulu, pintar dulu gitu loh. Ya. Nah, nanti kalau sudah antum berkeluarga, yang putra terutama, antum akan rasain sendiri bagaimana harus berusaha sekuat tenaga memimpin bahtera rumah tangga. Ya Allah. Ya, dimulai dari ngontrak 3 kali 4, kamar mandinya jauh. Ya Allah, iki corone urip piye. Nah, saya dulu di sini ada ya seorang ustadz lah begitu. Sekarang beliau udah pindah di Kalimantan. Ya. Eh, saya waktu itu ngunjungin ketika beliau masih mahasiswa. Ya, beliau di Libya. Saya kadang main ke rumah beliau, ke kos-kosan beliau. Kalau mau jalan ke rumah beliau itu ada satu gang persis di dekat area mau masuk kos-kosan beliau. Saya harus miring, Mas. Jalan baru. Karena kalau saya jalan begini kebentur tembok, Mas. Dan depannya ya kebetulan saya agak big size. Jadi saya harus miring begini lagi tekan. Baru kuwi tekan ngarepe kono kuwi depannya itu sungai, Mas. Sungai di Pejaten itu loh. Sok-sok banjir. Saya tanyain deh, kalau banjir gimana? Udah kalau banjir terpaksa ngungsi. Jadi barangmu ya udah mengapung aja. Masya Allah. Beliau saat itu sudah menikah, punya 2 anak lagi. Ya, beliau selain di Libya, beliau juga harus ya banyaklah dulu amalan-amalan beliau ngelesin ini ya, untuk menyambung hidup dalam tanda kutip. Artinya apa? Ya, kadang kita itu akan ketemu dengan kenyataan-kenyataan yang lebih sulit dari yang kita bayangkan. Ya. Nah, dan nanti berumah tangga itu jauh lebih sulit daripada belajar. Kalau masih di ma'had ya belajar di sini dan seterusnya itu masih mudah ya. Artinya tidak terlalu yang lainnya itu tidak terlalu menjadi beban. Nah, maka marilah ya. Insya Allah kita sudah OTW membangun gedung untuk Mabais itu di Mayang. Mayang itu kurang lebih dari sini sekitar 3 km. Tapi Mabais ini insya Allah punya tanah 9.100 meter di Sambi. Ya, di Sambi, Boyolali sana Mas. Nanti mungkin jadi kampus besarnya. Ya, sebenarnya juga masjid ini sudah digambar menjadi 10 lantai. Tapi antum tahu sendiri, saya bukan temannya Pak Jokowi. Saya juga bukan temannya MBS, Muhammad bin Salman. Coba kalau saya temannya Pak Jokowi sama temannya MBS. Saya gabungin mereka dua, Pak tolong bangunin dong Jajar. Oh nanti lebih tinggi dari Alila. Tidak jadi. Ya inilah, ya, nanti antum juga akan merasakan sendiri. Kalau antum terjun di dunia pendidikan, sekolah antum baru rintisan, subhanallah. Antum pengen jadi generasi sambat atau anti sambat? Ustadz ngajar dong di TK kita itu atau SD kita itu. SD kayak bubuk reot. Banyak loh itu, subhanallah. Ya saya mampir ke teman-teman zaman dulu. Maksudnya ketika ada perlu-perlu dulu ya di Sulawesi, di Lombok itu. Perintisannya itu ya bahkan di Lombok dulu itu ada pondok yang ya saya di situ mungkin selama sebulan kurang lebih. Lantainya itu tanah, Mas. Ininya juga kayu-kayu semua begitu. Kita tidur di atas tanah tersebut dikasih dipan sedikit begitu. Tapi Mas, nek antum disuruh ngajar. Kemudian kalau mau ke kamar mandi perjuangan horor karena suasananya seperti hutan. Banyak ulo nih Mas. baru baru merenung itu kejatuhan ular. Blubak. Ya artinya seperti ini perjuangan yang bisa jadi nantinya antum akan temui lebih sulit. Tapi bisa jadi antum temui lebih mudah. Ya di antara alumni Mabais itu ada yang ngajar di pondok-pondok yang apa namanya bonafit. Maksudnya bonafit itu kalau orang zaman now berkacanya itu kepada fasilitasnya. Orang kalau lihat pondok mana namanya yang baru itu Al Azhar di Tawangmangu itu, wah bayarnya piro Mas? Piro itu? 75 juta.
Wah, aku pengen pondokku kayak ngene. Pondok ngene ini. Nah, ini memang semuanya kita harus kembalikan ke diri kita. Karena masalah pendidikan itu adalah pembangunan SDM, sumber daya manusia. Ya, memang ini membutuhkan banyak perjuangan. Ala kulihal, kami sampaikan di sini, ayo, ini kita kurang lebih 4 tahun di sini, kita belajar ilmu, belajar beramal, belajar berakhlak yang baik, nanti insya Allah menjadi bekal kita untuk berdakwah di jalan Allah, dimanapun nanti kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Cukup, masalah bayaran, bayaran paling murah di sini di antaranya. Apalagi masalah makanan kalau di asrama, dan nanti juga akan lihat sendiri. Nanti mungkin ada bagiannya yang kamu. Masalah, lu Ahmad nanti gimana tat gini-gini apa? Insya Allah di Ahmad itu sudah ada, nanti ada gedungnya di Mayang itu. Cuman semoga tahun depan udah siap. Kita berusaha untuk sedang membangunnya dengan keras, keras kepala. Ya, terus berusaha begitu. Nanti antum insya Allah akan merasakan bagaimana merintis sebuah pesantren itu. Ya kita aja nih sekarang yang baru kita berhasil bangun kan di Sambi. Itu tanahnya yang depan itu kurang lebih 3.600 meter, belakangnya 1.600 meter. Kita bangunin yang 3.600 meter itu ternyata dananya banyak, Mas. Miliaran, subhanallah. Lah terus Mabai suruh dibangun-bangun, Tat. Ya ini apa? Siklus yang harus kita tempuh. Baik, ikhlas sekalian, akhwat, mungkin 3 hal ini yang ingin saya sampaikan sekaligus menjadi pembukaan ya bagi antum semua dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kita FKM. Nanti ada kalau saya nggak dengar salah ada masa orientasi outdoor ya. Nah, nanti mohon untuk semuanya ngikutin ya. Ikutin dan juga antum harus akrab satu dan yang lainnya. Ya. Karena sekarang ini teman antum itu ya ini. Ya. Jangan sampai bertemannya malah nih nggone medsos. Karo koncone ra kenal. Nggak boleh. Yang awat juga sama. Ya, antum mau susah mau senang tuh ini angkatan antum ini sekarang. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan bareng-bareng, ya inilah teman antum itu sekarang ini. Maka teman yang baik pun juga harus menjadi support, ya, mendorong temannya untuk tambah baik lagi. Sehingga terbentuk ya, pertemanan yang saling menguntungkan. Ya, memberi kebaikan dunia dan di akhirat nanti. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan kaharatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Yaitu anda ilaha illa wa atubu ilaik. Dan dengan ini kegiatan masa Mastama, masa ta'aruf mahasiswa dan stadium general Ma'at Ali Bahasa Arab dan Pendidikan Islam Belajar Islamic Center tahun angkatan 2023 kami nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadzana Fadil Taufan Yuda Negara SH, Hafizahullah Ta'ala, yang selaku Mudir Jajar Islamic Center Surakarta. Saya mungkin agak sedikit merapat saja yang di belakang, biar mungkin bisa dekat dengan teman-teman juga. Dan vokatnya dipakai saja ya, di yang ikhwan. Dan akhwat juga mungkin bisa dipakai juga kalau ada. Mungkin biar nanti apabila Yusdi Hafizullah Ta'ala telah hadir, kita terlihat rapi juga dan mungkin bisa dirapatkan softnya lurus saja sesuai soft ini. Yang belakang merapat juga, pekatnya dipakai. Iya, yang ingin izin silahkan izin dulu.
Dan mungkin juga bisa berkenalan juga sama teman-temannya yang belum kenal, tanya namanya. Dan sedikit menambahkan dari Ustadz Taufan Hafizahullah Ta'ala ya. Kalau dari yang pernah berdaurah dari Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala, kalau antum kenal beliau, nasihat dari beliau itu bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita di tempat itu kita belajar menimba ilmu tersebut. Apabila mungkin kita belajarnya di Universitas Islam Madinah, di Lipia, Jakarta, tapi kita tidak sungguh-sungguh, tidak murojaah materi kita, tidak tentunya bersinggungan dengan kitab-kitab para ulama, kita tidak akan menjadi seorang dai, tidak akan mampu memahami agama Islam ini dengan benar. Dan mari kita dimanapun kita berada, kita bersungguh-sungguh dalam belajarnya, ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah mudahkan kita semua untuk memahami agama Islam ini. Dan juga tentunya kita di sini di Mabais ya, kita terkhusus di belajar di bahasa Arab dan ilmu agama juga tentunya. Dan mungkin untuk acara selanjutnya, sebelum menginjak acara selanjutnya ya, khas kalian, kita bacakan peraturan-peraturan yang mungkin kita sampaikan kepada mahasiswa baru yang mungkin berada di asrama maupun nanti juga di luar asrama, yang mungkin peraturan ini harap untuk dipatuhi juga sehingga jalannya KBM menjadi maksimal juga. Adapun peraturan untuk yang ikhwan, yang pertama wajib berpakaian sopan dan rapi, menunjukkan identitas thalabil ilm atau santri sesuai urf atau kebiasaan masyarakat selama di lingkungan ma'had dan asrama. Yang kedua, dilarang tasyabbuh, menyerupai pakaian orang-orang kafir atau fasik atau wanita. Yang ketiga, dilarang mengenakan kaos atau pakaian yang ketat atau pakaian yang terdapat gambar makhluk bernyawa atau simbol orang-orang kafir atau fasik. Yang keempat, dilarang keras mengenakan celana ketat atau pensil atau isbal atau melebihi mata kaki. Yang kelima, dilarang bergaya rambut menyerupai gaya rambut orang-orang kafir atau fasik. Yang keenam, dilarang berambut panjang yang dianggap tidak pantas bagi thalabul ilm atau santri sesuai kebiasaan masyarakat. Mungkin secara garis besar ini berkaitan dengan pakaian ya. Kita ketahui bagi mungkin mahasiswa baru yang baru mungkin belajar ilmu agama, yang baru mengenal manhaj salaf ini, mari kita perhatikan adab-adab kita sebagai seorang thalabul ilm. Kita tidak isbal, pakaiannya longgar, dan juga tidak merawang ya. Bal intinya. Bisa dipahami ya peraturannya. Secara garis besar itu berkaitan dengan pakaian kita, sehingga kita dalam belajar kita mulaikan adab-adab kita juga bersama asatidzah kita. Dan yang kedua untuk bagi yang akhwat, yang pertama adalah wajib bercadar, bukan masker, sesuai syariat selama di ma'had dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dilarang menggunakan gamis berwarna mencolok atau menarik perhatian lawan jenis, atau tipis yang menerawang atau sempit, atau menyerupai laki-laki, atau orang kafir, atau orang fasik. Yang ketiga, dilarang menggunakan kerudung pendek atau minimal selutut. Yang keempat, menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh, termasuk kaos kaki, berwarna gelap. Yang kelima, dilarang memakai wangi-wangian yang tercium lawan jenis. Itu peraturan yang telah ditetapkan oleh Sivitas Mabais ya. Semoga mahasiswa baru mampu memahaminya dan juga mengamalkannya juga sehingga kita dalam belajar kita perhatikan adab-adab kita, insya Allah kita akan mampu mengambil warisan para nabi ini yang insya Allah akan kita belajar selama kurang lebih mungkin 8 semester ya pada kesempatan kedepannya insya Allah.
Baik, acara selanjutnya ya, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Mudir Mahat Ali Bahasa Arab dan Pendidikan Islam Surakarta yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Yusdi Haq LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bi tullabil judud hadzal ma'had. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya sebagai selaku mudir mabais, mungkin lebih tepatnya mudir sementara karena akan ada reposisi pada pagi hari ini. Insya Allah saya akan berikan sedikit atau sekelumit wawasan tentang mabais. Jadi mabais ini tentunya kepanjangan dari Ma'had Ali Bahasa Arab dan Pendidikan Islam. Ma'had Ali adalah perguruan tinggi dari pesantren. Ya, jadi ada sekolah tinggi, ada Ma'had Ali. Kalau sekolah tinggi ini umum, ya bisa sekolah tinggi jurusan Islam atau bukan diniyah. Adapun kalau Ma'had Ali maka pasti basicnya adalah pesantren. Maka identitas ini harusnya senantiasa melekat bahwa kita semua yang di sini adalah santri. Santri ini sebenarnya bahasa syariatnya adalah talibul ilm, multamisul ilm, warithul anbiya. Ya. Jadi identitas itu hendaknya senantiasa kita pegang. Jadi kita nggak bebas karena sebagian orang mungkin menyangka kalau dia sudah lulus SMA atau yang setingkat, maka dia bebas tinggal di luar di kos-kosan, lalu melakukan apa yang dia inginkan karena dianggap bebas keluar dari kungkungan pesantren mungkin di SMA-nya. Maka ini poin yang senantiasa harus kita jaga bahwasanya kita adalah para penuntut ilmu, thalibul ilm. Oh, bahasa kitanya santri. Meskipun pada tingkat yang selanjutnya, ya bukan pada tingkat dasar atau menengah ataupun atas, di tingkat lanjutan. Oleh karena itu, hendaknya cara berpikir kita, terutama yang baru-baru ini, bukan cara berpikir anak SMA. Harus mulai dirubah. Bagaimana dahulu kalian lulus SD ke SMP, itu cara berpikirnya mulai dirubah. Lalu dari SMA ke tingkat lanjutan, maka cara berpikirnya juga harus berubah. Bahwasanya sekarang kalian sudah mandiri. Sebisa mungkin cari uang sendiri. Kalau sudah cari uang sendiri, menikah biasanya gitu. Ya, gak ada masalah kalau memang butuh. Karena zaman sekarang fitnah luar biasa.
daripada pacaran. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mampukan untuk bisa menikah, menikah. Ya, daripada melakukan ambil jalan yang tidak halal, mending ambil jalan yang halal dan Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Ya, jadi cara berpikir kita harus dirubah. Yang tadinya masih bergantung dengan orang tua mungkin, sekarang coba cari hal yang bisa menjadikan kita tidak bergantung lagi dengan orang tua. Paling tidak meringankan kewajiban orang tua yang misalnya sebulan harus mengeluarkan 1 juta, karena antum bisa memutar otak berusaha dengan mendapatkan penghasilan apapun itu, yang penting halal, sehingga bisa meringankan yang harusnya 1 juta keluar menjadi 500.000 misalnya. Atau bahkan tidak sama sekali. Atau bahkan bisa memberikan timbal balik kepada orang tua. Ini mindset yang harus dipasang sejak awal. Kalian sekarang sudah besar-besar. Dan nanti di Mahat Ali ini, kalian tidak akan diperlakukan seperti anak SMA. Ya, tapi bukan berarti bebas, lepas, tanpa aturan. Tapi kita menganggap kalian sudah dewasa. Sudah umur matang. Kurang lebih berapa ini? 17, 18 ya? 18. Sudah 18, 19 mungkin sebagiannya. Sudah sangat cukup untuk hidup mandiri. Ya, bisa dilepas untuk rihlah thalabil ilm. Ya, para ulama dahulu ketika rihlah pergi keluar daerahnya untuk menuntut ilmu, mereka dibekali oleh orang tuanya. Namun setelah itu sudah tidak ada lagi bulanan atau bahkan pekanan, sudah tidak ada. Ya, mereka sudah berusaha sendiri. Imam Ahmad rahimahullah dahulu bekerja di pasar. Ya. Dan para ulama, Imam Bukhari, karena mereka meskipun anak-anak muda, tapi sudah tidak bergantung lagi dengan orang tua, karena sudah mulai rihlah talabul ilm. Dia keluar daerahnya untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang harusnya menjadi mindset kalian semuanya, bahwa saya sekarang sudah dewasa. Jangan hinakan diri antum sendiri dengan perilaku seperti anak SMA. Jangan hinakan itu. Karena masih kita dapati asyaibatul mutataffil. Asyaibul mutataffil. Apa itu? Asyaibul mutataffil. Asyaikul mutataffil. Orang tua kekanak-kanakan. Artinya umurnya tua namun sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah, ini jangan terjadi pada kita. Harusnya kita sudah siap, sudah dewasa gitu. Dan jangan hinakan diri antum sendiri dengan perilaku seperti anak kecil. Ya, menghabiskan waktu pada perkara yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu untuk perkara yang haram bahkan. Ya, manfaatkan waktu dengan baik karena masa muda ini akan sangat cepat berlalu. Saya masih ingat sekali ketika saya lulus SMA. Saya SMA negeri 2008. Saya lulus SMA. 2009 saya masuk Lipia. 2009 saya masuk Lipia. Itu saya masih ingat bagaimana saya pertama kali masuk Lipia. 2009. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Sekarang 2000 berapa? 2022. 22 kurangnya 9 berapa? Hah? 13 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 13 tahun yang lalu. Saya masih ingat momen-momen ketika pertama kali masuk ke kampus biru. Kampus biru itu apa? Libya, kampus biru. Masih ingat sekali. Ternyata sekarang sudah 33 tahun. Sudah 13 tahun yang lalu itu sudah lewat. Sangat cepat berlalu. Kalau bisa diulangi waktu-waktu itu, saya akan kembali ke waktu itu untuk memperbaiki cara belajar, untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Kata penyair, laitas syababa ya'udu yauman
fa akhbirahu bima fa'ala al-masyib. Andai saja masa muda itu bisa kembali, maka aku akan kabarkan kepadanya apa yang terjadi di masa tua. Penyesalan, ingin tidak sibuk seperti anak-anak muda, ya. Tapi laita ini kan tamanni untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sangat jauh untuk terjadi. Balik ke masa lalu nggak mungkin. Tapi ya sudah, apa yang hari ini kita bisa kerjakan, kerjakan sebaik-baiknya. Karena hari ini adalah sejarah untuk besok. Gak akan lagi terulang. Masa muda ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalian sebelum menikah, terutama yang ikhwan sebelum menikah manfaatkan dengan baik. Yang akhwat sama, sebelum menikah manfaatkan dengan baik. Ya, karena kata para ulama, man tazawwaja faqad rakibal bahr. Ya, siapa yang nikah maka dia sedang menunggangi perahu di tengah laut. Artinya lebih sibuk, dia harus sibuk di tengah laut. Wa man wulida lahu fankasaratis safinah. Siapa yang punya anak maka kapalnya pecah. Lebih sibuk lagi maksudnya. Dan itu benar, yang terjadi memang seperti itu. Maka ini poin pertama yang hendak saya sampaikan. Kita adalah Mahat Ali, sudah dewasa, mindsetnya harus dirubah, tidak seperti anak-anak SMA. Kemudian manfaatkan masa-masa ini dengan sebaik-baiknya. Adapun Mahat Ali sendiri dulu namanya Mahat Ilmi. Mungkin sudah disampaikan sama Ustaz Taufan. Dulu namanya Mahat Ilmi. Jadi masa jayanya sekitar tahun 2000, 2004, 2006 sampai 2016 berubah menjadi Mabais Mahat Ali. Di Mabais sendiri ada beberapa bagian yang semuanya bertujuan untuk khidmat, memberikan pelayanan kepada para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Ada yang paling tinggi tentunya mudir Mabais, ya, ketua Mabais. Kemudian ada wakil ketua, terdiri dari bagian kurikulum, nanti akan ada pemaparannya sendiri. Ini kurikulum terkait dengan jadwal. Nanti kalau ada kendala terkait jadwal, nomor handphone stat, ya, pengajarnya belum datang, kita belum punya nomor handphonenya, nanti minta ke bagian kurikulum. Dan yang ketiga namanya wakil ketua bagian kemahasiswaan. Ya, ini nanti juga akan ada. Ini terkait dengan surat menyurat, ya, izin. Nanti mungkin ada yang orang tuanya PNS minta surat keterangan kuliah, surat keterangan belajar untuk mendapatkan mungkin bantuan dari pemerintah atau yang semisalnya. Itu bisa nanti minta ke beliau, ya, ke bagian kemahasiswaan, nanti dibuatkan surat keterangan. Dan juga di kemahasiswaan ini ada FKM, ya, kita punya FKM namanya Forum Komunikasi Mahasiswa. Jum'iyatut Thalabah. Ya, Lajnatut Thalabah Litawasul. Lajnatut Thalabah Litawasul. Ini banyak kegiatan, mungkin besok kalian juga akan bersama mereka di Tawangmangu, ya, atau di mana? Sargoyoso. Kalau ada kegiatan bersama FKM, nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu FKM, apa tujuannya, apa bagiannya, apa keuntungannya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagian kesantrian. Kesantrian ini sebenarnya keasramaan, ya, yang berkaitan dengan kegiatan setelah KBM. Jadi KBM itu kemahasiswaan yang mengurusi kurikulum. Nanti setelah KBM yang di asrama tentunya itu diurusi oleh santrian atau keasramaan, ya. Ini juga yang di asrama bisa langsung berhubungan dengan beliau. Kemudian ada juga kita itu bagian kerjasama, ya, dan pengembangan.
Karena memang Mang Baiz ini masih kerjasama bagaimana sekolah-sekolah yang lain. Dan ini bukan perkara yang baru. Kalau kita tahu PKBM, pernah dengar ya? PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu yang kejar paket A, kejar paket B gitu. Mereka kan mengadakan kegiatan belajar, lalu kalau ujian menginduk. Ya, kalau ujian menginduk ke sekolah lain. Bedanya kalau kita menginduk ke sekolah lain namun ijazahnya nggak ada kejar paket A, B, C, karena nggak ada. S1 ya S1 saja. Tidak ada kejar paket D gitu ya. Nggak ada. A, B, C sudah selesai. Kalau kampus S1 nggak ada kejar paket S1 nggak ada. Ya, sama, setara. Sehingga itu menguntungkan. Jadi kita mengadakan kegiatan perkuliahan mandiri, bebas menentukan kurikulum, hanya saja ada beberapa kurikulum yang harus wajib masuk. Nanti kalian akan belajar Pancasila, akan belajar bahasa Inggris, akan belajar eh, manajemen, ya dan seterusnya lah, manajemen pendidikan maksudnya. Itu wajib gitu. Tapi selainnya kita bebas, kita akan belajar Kitab Tauhid, Bulughul Maram, kita akan belajar Nukhbatul Fikar, kita akan belajar kita para ulama yang menjadi landasan yang masyhur di kalangan para ulama. Jadi justru sistem seperti ini menguntungkan, apalagi bagi yang ingin belajar agama. Ya, ingin belajar agama, kemudian plus dapat ijazah S1. Jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Belajar di Mabais itu niat pertamanya belajar agama. Plus dapat ijazah S1. Jangan dibalik, saya mau belajar biar dapat ijazah S1. Agamanya ya tambahan saja. Gue kebalik. Itu kalau kuliah di luar seperti itu. Ya kalau di Mabes enggak, terbalik. Kita fokus belajar agama. Nanti ada tambahan umum, dapat ijazah S1. Ya, maka kalau di antara kawan-kawan sekalian yang niatnya belum lurus, artinya hanya ingin dapat S1, diluruskan. Kalau hanya dapat S1 saja nanti akan meremehkan pelajaran-pelajaran diniyahnya. Sehingga akan banyak kendala-kendala nanti. Maka di awal ini luruskan dulu, kita fokus di sini belajar diniyah bahasa Arab, ya, ilmu-ilmu dasar bagi seorang dai, bagi seorang guru, ya. Kemudian ada tambahan S1 materi atau mata kuliah S1 tarbiyah ya, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Islam. Jadi ini yang eh, awal juga ingin saya sampaikan bahwasanya di sini mari luruskan niat kita belajar agama, ada plusnya tambahannya ijazah S1. Jangan dibalik, sekali lagi jangan dibalik karena banyak yang salah niat. Kalau mau dapat S1 saja gampang, gak usah di sini, di tempat lain banyak. Ya. Sekarang ijazah S1 tuh murah sekali, gampang. Ada kemarin saya lihat belajar online dapat ijazah S1 resmi. Tapi apakah seperti itu ada kejujuran di dalam mendapatkan ijazah itu? Coba jujur nggak? Artinya kita dapat ijazah itu betul-betul kita melalui proses ataukah sekedar proses yang penting jalan, formalitas, terus dapat ijazah S1, kita dapat satu lembar kertas, kemudian kita daftar kerja, dapat duit, nikah, punya anak. Apa seperti itu keberkahan? Coba kalau kita jujur pada diri kita. Apakah seperti itu belajar? Tidak, tidak seperti itu. Itu nggak jujur. Meskipun kita nggak mendiskreditkan yang lain, nggak ada masalah. Kalau orang memilih jalan itu dan bisa meluruskan niatnya, tafadhol. Namun dari apa yang manusia lakukan itu nggak umum. Belajarnya gampang, ujiannya gampang, apalagi online sambil ngopi, sambil sambil ngafe kalau anak.
Sambil di kafe duduk dengarkan kajian, dengarkan pelajaran online, kerjakan tugas enaknya, lalu dapat nilai, dapat ijazah dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, lalu daftar kerja dengan ijazah tersebut, dapat duit. Itu seperti itu. Coba ditanya kepada hati kecil kita. Kita belajar seperti itu. Kita nggak mau seperti itu di sini. Kita mau main bersih. Belajar 4 tahun, betul-betul belajar. Belajar diniyah, belajar ilmu umum, semuanya kita nggak ada membeda-bedakan. Antum nanti belajar Pancasila, bahasa Inggris, kita sangat mendukung untuk seriuslah belajar itu. Ya, seriuslah belajar itu. Karena mungkin nggak akan didapati setelah itu. Apalagi yang mau lanjut S2 misalnya, ya itu seriuslah belajar semua mata kuliah, baik yang diniyah ataupun yang umum. Ya, jadi kita di sini memang betul-betul belajar, bukan hanya dapat ijazah. Nah itu kalau kita pernah ditawari seperti itu, kita nggak mau hanya dapat ijazah. Bahkan ini ada ijazah tinggal dibeli. Allah enggak, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu cara berpikir. Kita nggak mau, ditolak. Untuk apa kayak gitu? Kita mencari keberkahan dalam suatu proses. Allah Subhanahu wa taala berkahi sehingga kita menjadi kunci pembuka kebaikan di tengah masyarakat. Saya kuliah 7 tahun di Libya. S2 2 tahun, capek. Itulah proses, tapi mendapatkan hal yang memang sesuai dengan aturan proses. Jangan kita kuliah sak-sae, ya, masuk dalam 1 pekan hanya 2 hari, 3 hari, sisanya main-main, kemudian dapat ijazah 1 dengan bangga SPD. Daftar kerja, ngajar. Itu enggak berkah wallah. Enggak berkah ilmu. Karena niatnya sudah enggak benar. Sejak awal niatnya sudah tidak benar, enggak akan berkah seperti itu. Dan akan menjadi kebinasaan pada kehidupannya. Mahkul barokah, akan dicabut keberkahan itu. Maka di awal ini harus benar-benar kita ingin main bersih. Kita memang serius. Mumpung masih kecil, ya Mbak Bais, sebagaimana tadi mungkin saya dengar sekelumit dari Ustaz Taufan, kita sudah ada bangunan, sudah ada tanah dan sedang dibangun sekarang untuk gedung Mabais. Semoga kalau lancar setahun jadi, kalau lancar. Masalahnya kan kalau nggak lancar itu, lancar duitnya maksudnya. Nah, duitnya lancar cepat. Kan pembangunan masalahnya cuma duit saja. Tanah sudah ada. Di Mayang dekat. Ada di Sambi lebih besar lagi 9.000 meter. Cuma sekarang yang ada sekarang ini kita maksimalkan dengan cara main bersih. Ya, kita nggak ada nilai-nilai palsu. Antum ujian dapatnya 60, kita tulis 60. Kecuali kalau ustadznya misalnya Karim, ya, ada beberapa ustadz itu baik gitu. Antum harusnya hanya dapat 40, gak lulus, tapi ditambah sama ustadznya. Udah, saya kasih 60 karena dia orangnya sopan, aktif, saya kasih, gak ada masalah. Itu tergantung ustadznya. Tapi apa yang kita masukkan dalam nilai, itulah yang secara hakiki kita nggak ada main asal-asalan kasih nilai. Enggak. Yang masuk belajar, kita ada aturan, yang ikut ujian hanya yang absensinya 75%. Kurang dari 75% tidak bisa ikut ujian, sehingga tidak akan naik. 75% ya, gitu ya. Nah, sudah kita laksanakan. Ada korban-korban berjatuhan. Ya, korban-korban berjatuhan nggak bisa ikut ujian. Setelah itu diizinkan oleh Ustadz, oleh bagian kurikulum, dengan nulis surat janji bermaterai 10.000 tanda tangan dikasih. Ikut ujian. Bisa ikut ujian? Nggak bisa karena banyak goibnya. Yang tiap hari masuk saja nggak bisa, apalagi yang jarang masuk. Akhirnya apa? Nggak bisa naik. Setelah itu datang ke saya, Ustaz, tolong bisa nggak ya saya naik? Diperbaiki nilainya, Ustaz. Antum jarang masuk, kita nggak mau main kotor. Kita dari awal mainnya bersih. Karena ini berkaitan dengan keberkahan antum dan identitas kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita berpegang teguh dengan itu. Ya, kita
Artinya kita berpegang teguh dengan manhaj dan akidah kita. Kita nggak bohong itu kan dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nggak boleh dohong. Kita jujur. Apa yang ada kita tulis. Ya. Kalau ustadznya mau menambahkan, alhamdulillah menambahkan silakan. Ya. Tapi kalau nggak masuk 75% tadi, ya 75% itu kurang lebih dalam satu pekan, dalam satu semester absen 15 hari. Goib tanpa ada keterangan. Bukan sakit, bukan udzur, bukan safar, bukan nikah. Karena kadang nikah itu izinnya 2 pekan. Ya, 2 pekan kan udah 15 hari itu. Ya, karena nikah ya sudah udzur lah supaya bersenang-senang sedikit ya. Karena nikah. Ya nggak apa-apa, nikah silakan. Kadang 1 pekan, kadang ada yang lebih. Tapi itu tertulis izin karena memang jelas. Tapi yang nggak jelas, tiba-tiba kadang masuk, kadang nggak masuk, ya sudah alamat. Alamat nggak bisa ikut ujian. Bisa dipahami ya? Itu saya kasih gambaran bagaimana kita ingin main bersih. Maka antum juga harus main bersih. Jangan hanya ingin ijazah. Ya, itu wallah itu perkara yang gak bermanfaat. Ijazah, saya punya banyak ijazah di rumah. Ya kan? Itu kertas gitu. Kertas saja. Rezeki itu urusan lain. Betapa banyak orang yang gak lulus SMP, gak lulus SMA, rezekinya miliaran. Betapa banyak orang yang ijazahnya S3, sebulan hanya dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta. Jauh dari yang gak lulus SMA. Dan itu kita saksikan bersama. Jadi belajar itu lain, rezeki itu lain. Jangan jadikan kalau nggak dapat ijazah, nggak dapat rezeki. Nah ini keliru, nggak seperti itu. Maka luruskan niat dalam belajar, bersihkan niat. Kita main bersih di sini, maka antum juga harus jangan main-main. Yang artinya kita betul belajar, serius. Nanti insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalam ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, keberkahan di dalam nilai, keberkahan di dalam ijazah sehingga bermanfaat untuk kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi membuka hati. Jadi sebab mendapatkannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pertemuan pertama dan terakhir dengan saya. Ya, mungkin ya. Nanti insya Allah akan ada pengganti yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.